Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, masih membicarakan tentang beberapa kisah dari para sahabat dan para tabi'in yang tentang khusyuk dalam salat. Dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa yuqalu inna Talha wa Zubair wa ta'ifatan min as-sahabati radhiyallahu anhum kanu akhaffa an-nasi salatan wa qalu nubadir biha waswasatash syaitan. Dikisahkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf bahwa Sayyidina Talha, begitu juga Sayyidina Zubair radhiyallahu anhum dan sebagian sahabat yang lain, mereka itu salatnya ringan, artinya salatnya sedikit lebih cepat, dipersingkat sedikit salatnya, dengan alasan waqalu, ketika ditanya kenapa mereka salatnya sedikit dipersingkat, dipercepat sedikit, nubadir biha waswasatas syaitan, kami menyegerakan supaya lolos dari waswas syaitan. Kadang-kadang kalau lambat, kita salatnya terlalu lambat, akhirnya waswas syaitan masuk. Ini seperti contoh simpel yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau orang yang bawa motor 10, kecepatannya 20 km per jam, pasti dia ngelamun dia bawa motor. Tapi giliran coba kalau 100, bisa ngelamun enggak benar-benar terfokus ke depan. Artinya kadang-kadang sedikit mempercepat itu tidak ada celah untuk bisa melamun sehingga masuk waswas syaitan dan di situ hilang fokus. Makanya sebagian sahabat seperti Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu dikisahkan dari Abi Raja bahwa shalla bina Zubair, suatu ketika Sayyidina Zubair salat jadi imam, kemudian fakhaffaf, beliau salatnya diringankan, artinya sedikit dipercepat salatnya. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya, kenapa salatnya terlalu cepat? Enggak seharusnya harus lama salatnya. Jawaban beliau, inni ubadirul waswas. Saya berlomba, kata beliau, saya menyegerakan supaya celah waswas dari syaitan itu enggak cepat masuk. Itu tujuan dari salat sedikit dipercepat. Artinya mereka berusaha untuk supaya dalam salat mereka tidak ada satupun tidak ada sedetik pun dari mulai salat hingga akhir salat yang masuk waswas syaitan sehingga tidak fokus, sampai mereka sedikit mempercepat salatnya. Ini cerita Zubair. Kemudian dikisahkan waruya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ala mimbar. Satu ketika diriwayatkan Sayyidina Umar, ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di mimbar, ceramah di mimbar. Apa yang beliau katakan di mimbar? Innar rajul la yashibu 'aridahu fil Islam wa ma akmala lillahi ta'ala salatan. Kata beliau, sesungguh seorang laki-laki, ada manusia, kata beliau, la yashibu 'aridahu fil Islam, sungguh sampai uban dua ini. 'aridah artinya yang ini apa? Yang bawah ini yang besar biasanya orang Arab. Nah, 'aridah yang di bawah jambang, yang nyambung ke jenggot. Yang di sini nih yang besar biasanya. Jambang namanya. Bewok. Bewok. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguh ar-rajul, ada seorang laki-laki,
la yashibu 'aridah, sungguh sudah ubanan ini, semuanya udah ubanan, jangankan jenggotnya, ini bewoknya udah pada uban semua. Tapi apa yang terjadi? Wa ma akmala lillahi salatan, dia itu tidak pernah menyempurnakan salat untuk Allah. Artinya sudah tua dari semenjak balik, sudah tua mau meninggal, sudah uban, rambut bewok semua udah uban, tapi enggak pernah salatnya sempurna. Ini kata Sayyidina Umar. Kemudian ada yang bertanya, kaifa dzalik, wahai Sayyidina Umar, apakah mungkin orang dari kecil sampai sudah tua tidak pernah salatnya sempurna, dan ada kemungkinan enggak diterima salatnya oleh Allah? Apakah mungkin seorang sudah salat sekitar 40 tahun, 30 tahun, kemudian salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Sayyidina Umar? Qala la yutimmu khusyu'aha wa tawadu'aha wa iqbalahu 'ala Allah 'azza wa jalla. Ini orang, kata Sayyidina Umar, dia tidak pernah menyempurnakan khusyuknya dalam salat, tidak pernah bisa fokus, wa tawadu'aha, dan tidak menyempurnakan tawadu'nya dalam salat. Justru dalam salat merasa takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqbalahu 'ala Allah, dan tidak ada perasaan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Artinya salatnya tidak pernah dalam keadaan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari kecil sampai sudah tua, Allah tidak pernah menganggap salatnya sempurna. Ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di sisi yang lain, Abu Aliyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ini ayat ini apa artinya? Apa tafsirnya? Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Oh, orang salat celaka. Celaka orang salat, dimasukkan ke neraka Allah orang salat. Tapi orang salat yang dimaksud adalah alladzina hum fi salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Tapi orang salat yang dimaksud, yang celaka adalah orang salat yang lalai dari salatnya. Di sini khilaf ulama dalam menafsirkan. Sebagian ulama menafsirkan arti lalai dari salat, dia lalai sampai akhirnya meninggalkan salat, sampai dia melakukan salat adalah di luar waktu. Itu hukumnya dosa. Walaupun dia salat, walaupun dia mengqadha, yang hukum meninggalkan salat, hukumnya tetap haram, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Abu Aliyah ditanyakan tentang ayat ini, alladzina hum fi salatihim alladzina hum an salatihim sahun. Ini katanya orang-orang yang celaka, yang orang-orang yang salat tapi masih celaka. Siapa itu? Kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Kalau makna sekilasnya adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa yang dimaksud? Qala, berkata Abu Aliyah ketika ditanyakan ke beliau tentang arti ataupun tafsir ayat alladzina hum an salatihim sahun. Ini orang-orang yang celaka, orang-orang yang salat tapi masih celaka. Apa jawaban Sayyidina Abu Aliyah? Qala huwa alladhi yashu fi salati. Orang yang celaka itu, yang lalai dari salat, adalah orang yang lalai dalam salatnya. Fala yajri ala kam yansarif, sehingga dia tidak mengetahui ketika selesai salat berapa rakaat. Ala syaf'in am ala witrin, apakah dia selesai salat, bangun dari salat ragu 3 rakaat yang witir, apakah rakaat ganjil atau rakaat genap. Tadi saya salat 3 atau 4. Artinya inilah orang yang lalai dalam salat, yang menurut Abu Aliyah itulah orang yang celaka, orang-orang salat yang masih celaka.
yaitu orang-orang yang tidak fokus sehingga sampai selesai salat masih ragu. Tadi saya salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mau berangkat, mau bangun. Jadi salat 3 rakaat atau 4 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini penyebabnya karena enggak fokus. Penyebabnya karena enggak khusyuk. Itu yang dimaksud oleh Abul Aliyah. Inilah orang-orang yang diterapkan ayat Allah ini. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang salat tapi masih celaka adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Menurut Abul Aliyah, artinya orang-orang yang lalai dalam salat sehingga ketika selesai salat enggak tahu berapa rakaat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Walaupun dari sisi yang lain ada sebagian ulama, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, beliau berkata arti orang-orang yang celaka, yang orang salat yang celaka tadi adalah huwallazi yashu an waqti shalah hatta yakhruj. Itulah orang-orang yang ini yang masyhur. Ini tafsir Sayyidina Hasan lebih masyhur. Artinya orang-orang yang lalai dalam salat yang celaka adalah orang-orang yang lalai dari waktu salat. Lalai, sebentar lagi. Akhirnya habis waktu, masuk waktu azan. Salat zuhur, bentar lagi. Tiba-tiba azan salat asar. Sampai keluar waktu, lalai sampai keluar waktu. Inilah yang dimaksud oleh Allah orang yang celaka dalam salat. Walaupun dia salat, jangan habis waktu, Ustaz. Saya sudah enggak melakukan salat zuhur, tiba-tiba sudah asar. Ini hukumnya bagaimana? Yang pertama, kamu sudah melakukan dosa besar karena meninggalkan salat dalam waktu. Kamu meninggalkan salat, tidak melakukan salat dalam waktu dengan sengaja, hukumnya kamu dosa besar. Fawailul lil musalli, itu kamu termasuk orang yang celaka yang karena lalai dari salat sehingga habis waktu. Tapi di sisi yang lain, kamu juga Allah mewajibkan kamu untuk mengqadha itu salat. Cuman apakah ketika mengqadha artinya gugur salat tadi? Tidak. Yang dosa tetap. Dosa tadi harus taubat. Dosa karena kita meninggalkan salat itu wajib taubat, taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubat nasuh. Taubat nasuh artinya taubat yang benar-benar, minimal syarat 3 syarat untuk dianggap taubatan nasuh. Yang pertama, harus merasa menyesal terhadap yang dilakukan. Kemudian yang kedua, berkeinginan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga mengembalikan seluruh hak muslim. Seluruh hak muslim termasuk misalkan salat. Salah satu cara untuk cara untuk bertaubat dari meninggalkan salat yaitu dengan mengqadha kembali salat yang pernah kita tinggalkan. Salat misalkan dulu ketika masa muda kita sering ninggalin salat, sekarang qadha. Ustaz, saya enggak sanggup qadha. Minimal setiap misalkan kita sudah selesai salat Isya yang berjamaah, selesai salat Isya sekali lagi niatnya qadha. Niat bisa jadi kita di waktu muda dulu sering ninggalin salat. Oh, Masya Allah, saya Ustaz di masa muda, apalagi masa SMA, masa kuliah itu, enggak pernah salat saat itu. Solusinya bagaimana Ustaz? Apakah saya harus mengqadha salat selama 4 tahun, 5 tahun? Enggak perlu. Enggak harus seperti harus Bapak berdiri qadha seharian. Enggak. Minimal harus ada keinginan untuk mengqadha kembali. Caranya setiap salat, setelah selesai salat fardu, lakukan salat sekali lagi. Niatnya untuk mengqadha salat yang dulu pernah kita tinggalkan. Jadi kata Sayyidina Hasan, orang yang celaka, orang salat yang masih celaka yang dimaksud dalam ayat Allah tadi adalah orang-orang yang lalai sehingga habis waktu salat dia belum melakukan salat. Habis waktu salat zuhur, sibuk nongkrong, ngobrol, sebentar lagi lanjut ngobrol ataupun main. Terus main akhirnya lanjut tiba-tiba azan asar. Ataupun misalkan main bola, sebentar lagi tiba-tiba azan maghrib. Habis salat asar belum melakukan salat asar belum melakukan main bola. Kemudian main sebentar lagi. Nang tiba-tiba azan waktu maghrib.
Ini orang adalah yang celaka yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un, alladzina fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Tapi orang yang salat yang dimaksud adalah alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Artinya lalai dari waktu salat hingga habis waktu belum melakukan salat. Kemudian ada sebagian ulama yang lain mengartikan menafsirkan ayat ini, orang-orang yang lalai dalam salat yang celaka ini adalah alladzi in sallaha fi awwalil waqti lam yafrah wa in akharaha 'anil waqti lam yahzan fala yara ta'jilaha birran wala ta'khiraha ithman. Artinya orang yang celaka dalam salat tadi, orang salat yang celaka adalah orang yang jika ia salat di awal waktu tidak ada perasaan senang, nggak ada timbul rasa nyaman tenang. Sebagian orang kalau sempat salat di awal waktu, apalagi sempat berjamaah, itu perasaannya tenang. Alhamdulillah bisa salat di awal waktu, bisa salat berjamaah. Yang fadilahnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Apa jawaban Rasul? As-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Salat di awal waktu adalah amalan yang paling afdal. Tapi ini orang ketika salat di awal waktu lam yafrah, tidak pernah merasakan senang. Artinya dia ketika awal waktu, dia kebetulan awal waktu, tidak ada perasaan alhamdulillah bisa salat di awal waktu berjamaah di masjid. Dia merasakan bahwa itu benar-benar nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa in akharaha 'anil waqti, dan jika ia mengakhirkan salat hingga habis waktu, lam yahzan, tidak susah, tidak merasa gundah. Akhirnya artinya selesai salat, lupa salat, enggak melakukannya, beres. Ini sifat munafiqun. Disebutkan al-munafiqun ketika mereka melihat dosa ibarat lalat di hidung. Bagi munafiqun, bagi mereka melakukan dosa itu ibarat lalat di hidung. Artinya tidak, bagi mereka itu bukan dosa itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tidak. Dosa itu ibarat lalat di hidung. Itu bagi munafiqun. Ini orang ini yang ketika salat di awal waktu tidak pernah merasa senang. Artinya dia tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah, itu taufik yang paling besar dari Allah, sehingga dia bisa salat di awal waktu, apalagi bisa berjamaah, apalagi sempat salat di masjid. Subhanallah. Tapi kemudian ketika mentakhirkan salat hingga habis waktu, tidak pernah merasa susah. Biasa bagi dia ninggalin salat. Enggak, munafik seperti munafik ketika meninggalkan salat tidak ada beban di pikirannya bahwa dia sudah melakukan dosa, bahwa dia ini antar takut pada Allah, bagaimana antar di hari kiamat. Tidak pernah terfikirkan. Artinya bagi dia salat itu hal yang remeh. Bagi dia salat itu adalah perkara yang sangat remeh. Ketika ditinggalkan, biarin. Akhirnya fala yara ta'jilaha birran wala ta'khiraha ithman. Dia itu tidak menganggap bahwa menyegerakan salat itu sebuah kebaikan, dan tidak melihat bahwa mengeluarkan salat hingga akhir waktu, di habis waktu, itu sebuah perbuatan dosa. Akhirnya bagi dia salat itu perkara yang remeh. Mau salat di awal, salat di akhir, di luar waktu enggak salat, enggak ada urusan. Artinya ketika salat di awal waktu tidak merasa senang, ketika habis waktu tidak merasa susah. Bagi dia salat itu ibarat lalat, mau dia hinggap enggak ada urusan. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, menurut tafsir sebagian ulama, ini adalah orang yang celaka walaupun dia salat tapi masih celaka. Itu orang ketika yang meremehkan salat. Orang yang meremehkan salat, ketika salat di awal waktu enggak merasa senang, ketika salat akhir di luar waktu, ketika habis waktu tidak merasa
tidak merasa susah. Artinya salat ini orang remeh. Makanya disebutkan salah satu habaib yang Habib Ali Idrus. Kata beliau, salah satu penyebab sehingga kita dikirim oleh Allah pemimpin yang zalim karena kita meremehkan salat. Meremehkan salat adalah salah satu penyebab utama yang mengakibatkan Allah mengirimkan pemimpin yang zalim. Nah, jadi kita jangan caci pemimpin. Ya kan kita pemimpin sedangkan kita salat belum diperbaiki. Perbaiki salat dulu. Insyaallah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Cara memperbaiki salat yang pertama perbaiki rukunnya, cari ilmu tentang rukun salat, syarat salat. Kemudian bagaimana cara supaya bisa khusyuk dalam salat. Sehingga semakin hari kualitas salat kita semakin baik dan itulah cara untuk menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga rahmat Allah turun dan diberikan pemimpin yang seperti yang kita harapkan. Jadi salah satu penyebab Allah mencoba kita menurut dengan memberikan pemimpin yang zalim adalah penyebabnya karena kaumnya ataupun umat di tempat itu meremehkan salat. Artinya salat awal waktu, salat akhir waktu, salat di awal waktu. Nah, bagi dia itu enggak ada urusan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian inilah tiga tafsir, tiga pendapat dalam menafsirkan alladzina hum an salatihim sahun. Pendapat pertama pendapat Abul Aliyah, yaitu orang yang lalai dalam salat sehingga sampai ketika selesai salat enggak tahu tadi berapa rakaat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, lalai. Nah, ini masih celaka walaupun dia salat masih celaka. Tafsir Sayyidina Al-Hasan, yang celaka adalah orang yang salat tapi masih celaka adalah orang yang meremehkan salat sehingga habis waktu belum melakukan salat. Nah, walaupun dia lakukan salat, dia mengqadha salatnya, tapi yang tadi tetap celaka karena dia meremehkan salat yang membiarkan hingga habis waktu salat. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah orang yang terlalu meremehkan salat, yaitu ketika salat di awal waktu tidak merasa senang, ketika salat di luar waktu tidak merasa sedih. Artinya bagi dia itu salat sesuatu hal yang sangat remeh. Kemudian yang selanjutnya Imam Al-Ghazali melanjutkan wa'lam, ketahuilah anna salata qad yuhsabu ba'daha wa yuktabu ba'daha duna ba'd. Sesungguh salat yang dilakukan oleh seseorang, kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang sebagian diperhitungkan oleh Allah. Artinya sebagian salat diterima. Dan di wayuktabu ba'daha, sebagiannya dituliskan, artinya diterima oleh Allah. Duna ba'din, tidak sebagian yang lain. Bisa jadi 4 rakaat yang kita lakukan, bisa jadi 1 rakaat yang diterima Allah, tidak 3 rakaat enggak diterima. Makanya ada hadis yang pernah sering kita ulang, la yaqbalullah min salatil abdi illa ma aqala fiha. Allah tidak menerima salat seseorang kecuali cuman bagian yang dia di situ sedang fokus. Misalkan kita salat 4 rakaat, di bagian mana, rakaat mana yang kita di situ khusyuk, itu doang yang diterima Allah. Walaupun kita salat 4 rakaat, tapi cuman 1 rakaat yang khusyuk, itu doang yang akan kita ambil pahala di hari kiamat. Sedangkan 3 lagi, kita digugur, kewajiban gugur. Artinya nanti di hari kiamat selama syaratnya cukup, syarat sah salat cukup dan rukunnya sempurna, kita sudah dianggap yang sudah ini kamu sudah gugur kewajiban. Kamu kewajiban sudah kamu lakukan, gugur kewajiban. Tapi apakah kamu di situ mendapatkan pahala? Tergantung.
Kalau pahala tergantung. Untuk menggugurkan kewajiban, iya. Dengan kita melakukan salat cukup syaratnya, cukup rukunnya, Fatihah benar, rukuk benar, sujud benar, i'tidal benar, kemudian tahiyat, bacaan tahiyat benar. Khair. Salat kamu sudah gugur kewajiban salat. Sudah bagus sudah. Tapi apakah kamu dapatkan pahala di salat kamu lakukan? Ini masalah yang kedua. Di dalam hal ini dua permasalahan, dua masalah. Masalah yang pertama tentang menggugurkan kewajiban. Seseorang yang melakukan salat dan dia sudah menyempurnakan syaratnya dan rukunnya, alhamdulillah kewajiban sudah gugur. Artinya dia tidak bakal diiqab, disiksa dengan sebab meninggalkan salat. Dianggap dia sudah melakukan salat. Tapi apakah mendapatkan pahala? Ini tergantung. Dalam hal mendapatkan pahala, ini butuh satu hal lagi, yaitu khusyuk. Makanya di hadis Rasulullah sering kita ulang di belakang, la yaqbalullahu min salatil abdi illa ma aqala fiha. Allah tidak menerima salat seseorang kecuali cuman bagian di mana di situ dia khusyuk. 4 rakaat kita salat, cuman 1 rakaat kita bisa fokus, bisa khusyuk, itu yang diterima oleh Allah. Yang sisa 3-nya bagaimana saat? Sekedar menggugurkan kewajiban. Sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya di sini kata Imam Al-Ghazali, anna salat seseorang qad yuhsabu ba'daha wa yuktabu ba'daha duna ba'd. Kadang-kadang sebagian diperhitungkan dan ditulis oleh Allah, artinya diterima oleh Allah sebagian dari salat. Tapi sisanya 4 rakaat bisa jadi 1 rakaat diterima, sebagian lagi 3 rakaat tidak diterima. Radhiyallahu. Makanya kenapa kita dituntut dalam Islam untuk melakukan salat sunnah. Misalkan salat Isya. Selesai salat Isya, kita disunnahkan melakukan salat wajib, salat qabliyah, salat ba'diyah. Ini fungsi untuk apa? Untuk menutupi kekurangan di salat fardu. Misalkan salat fardu kita cuma bisa khusyuk 2 rakaat enggak khusyuk, artinya kurang, enggak diterima 2 rakaat. Untuk menambal kekurangan itu dengan melakukan salat sunnah. Yang membuktikan bahwa salat seseorang tidak semua dari awal salat sampai akhir salat ketika diterima Allah semuanya, tidak. Salat seorang tergantung. Kalau 4 rakaat, kalau khusyuk 2 rakaat, ya 2 rakaat diterima Allah, 2 lagi tidak. Untuk menambal itu, makanya kata Imam Al-Ghazali dibutuhkan salat sunnah. Makanya dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Imam Ibn al-Mubarak, qala Allah Ta'ala la yanju minni 'abdi illa bi ada' ma aftaratu alaih. Tidak selamat hambaku kecuali dengan melakukan dengan menunaikan apa yang aku fardukan. Ini fardu, makanya dalam Islam itu ada fardu sunnah. Fardu itu ra'sul mal. Fardu adalah modal. Sedangkan perkara sunnah itu keuntungan, laba. Maka jangan sampai kita berusaha kadang-kadang nyari yang sunnah dengan meremehkan yang fardu. Enggak, sempurnakan yang fardu, kemudian baru lakukan yang sunnah. Sempurnakan fardu. Malahan di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Imam Bukhari, hadis diriwayatkan Sayyidina Imam Al-Bukhari, kata Rasul, wa ma hadis kursi adalah hadis yang lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah. Artinya itu perkataan Allah. Misalkan qala Allah, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkataan Allah, bukan perkataan Nabi. Perkataan Allah tapi dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ketika berbicara dengan hamba itu ada 2. Yang pertama lewat Al-Qur'an. Itu kalam Allah. Kalau Al-Qur'an
Itu lafaz perkataan Allah dan lafaz sekaligus dari Allah. Makanya Al-Quran ini, lafaz Al-Quran memiliki mukjizat, dan lafaz Al-Quran tidak boleh disentuh bagi yang berhadas. Orang yang belum wudu menyentuh mushaf haram, karena ini adalah lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah yang menurunkan begitu Al-Quran. Tapi ada juga perkataan Allah tetapi lafaznya tidak seperti Al-Quran. Itu namanya hadis kursi. Hadis kursi adalah perkataan Allah tetapi yang menukil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma lafaznya tidak seperti lafaz Al-Quran yang mengandung mukjizat dan yang haram kalau dipegang. Itu hadis kursi. Tapi itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Nah, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, kata Allah. Tidak seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku, tidak ada satupun perkara yang dia mendekatkan diri kepadaku, ataupun ibadah. Tidak ada satupun ibadah yang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada yang aku fardukan. Artinya ibadah yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah ibadah yang fardu. Makanya kadang-kadang kita ibadah yang fardu udah dijadikan seperti rutinitas, sekedar lewat, sekedar salat. Giliran yang sunnah baru semangat. Giliran salat salat lebaran, salat Id, oh masya Allah, mandi masya Allah, kemudian pakai parfum, pakai baju baru, sunnah. Tapi giliran salat Isya, salat subuh, kadang-kadang pakai kutang doang. Kalau salat di rumah kadang-kadang sarung juga nggak jelas. Giliran itu fardu, padahal Allah mengatakan ibadat yang dari perbuatan yang supaya hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, yang paling aku cintai adalah ibadat yang aku fardukan. Makanya kalau pengen beribadah, usahakan yang fardu, tingkatkan kualitas yang fardu. Minimal yang fardu berusaha untuk dimaksimalkan. Entar baru yang sunnah. Nah, karena ini ra'sil mal, kata ulama, ra'sil mal, modal. Kata Allah, tidak ada satu peribadat pun yang seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan ibadat itu yang lebih aku cintai dibanding yang aku fardukan. Fardu, utamakan yang fardu, tingkatkan kualitas yang fardu. Jangan sibuk nyari yang sunnah, kemudian yang fardu diremehkan. Ini contoh. Makanya dalam Islam ini butuh ilmu, butuh fikih, sehingga kita bisa ada namanya prioritas. Bisa ini yang lebih diutamakan, ini yang tidak, sehingga benar yang kita lakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi, ini kata Allah, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah. Nah, jadi yang pertama Allah mengatakan bahwa ibadat yang paling kucintai adalah ibadat yang fardu. Tapi setelah dia melakukan yang fardu, baru setelah itu senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah sampai hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Artinya modal pokok fardu, kemudian melakukan sunnah, memperbanyak sunnah, baru sampai derajat Allah mencintai itu hamba. Kalau Allah sudah mencintai, apa yang terjadi? Ini perkataan Allah langsung. Fa idza ahbabtu, apabila itu orang sudah saya cintai, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih, maka aku menjadi pendengarannya. Artinya Allah menjaga pendengarannya. Makanya para aulia itu kadang-kadang bisa mendengar sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, orang-orang salihin, seperti yang terjadi dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu salah satu aulia dekat dengan Allah. Suatu ketika apa yang terjadi? Semenit lagi ya. Sayyidina Umar itu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, kaum perang di negara Syam kalau nggak salah.
Kemudian itu kaum muslimin saat itu sudah dikepung sama kufar yang mereka berdiri di belakang gunung. Apa yang terjadi saat itu? Semua yang berperang itu muslim tiba-tiba mendengar suara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar di mana? Di Madinah. Mendengar al-jabal, 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 kata suara Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar lagi duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba ngomong al-jabal, al-jabal, al-jabal. Sayyidina Umar. Itu beliau sekarang di Madinah, lagi duduk sama kawannya memberitahu muslim yang sedang berperang tentara. Al-jabal, al-jabal. Artinya Sayyidina Umar memberitahu ke mereka bahwa di belakang gunung itu ada tentara kufar. Akhirnya ketahuan, ini sahabat awalnya yang di kaum Sayyidina Umar sedang duduk, itu bingung, ini apaan Sayyidina Umar tiba-tiba al-jabal, 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 gunung-gunung. Baru kemudian itu mereka pulang. Tentara Sayyidina Umar pulang dari Syam kalau nggak salah, pulang baru dikasih tahu alhamdulillah kita menang dalam peperangan. Kenapa bisa menang? Oh, kita mendengar suara Sayyidina Umar al-jabal, al-jabal jam sekian. Yang sehingga kita bisa mengetahui bahwa musuh di belakang gunung. Itulah yang dimaksud oleh Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma' bih. Aku menjadi pendengarannya, artinya pendengaran beda dengan pendengaran orang lain. Kemudian Allah yang menjaga pendengarannya, wa basaruhul ladzi yabsir bih, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan itu. Artinya Allah jaga penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabshatu bihi yabtashu bihi wa rijlahu allati yamshi biha. Artinya semua anggota badan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab. Pertama, berusaha menyempurnakan yang fardu, kemudian berusaha melakukan yang sunnah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Marhaban. Ya. Pakaian dari segi warna putih. Yang penting bersih suci. Cuma kalau warna disunahkan putih. Kalau lebaran sunah yang baru.